Mantap, akhirnya bisa nyala kembali teman-teman. Oke teman-teman, kali ini ada dispenser mini dengan kendala mati total. Langsung saja kita buka. Di sini ada 2 baut di bagian bawah sini dekat selangnya. Ini penampakan dalamnya teman-teman. Terlihat baterainya udah berkarat dan tidak bagus lagi ini teman-teman. Untuk mesinnya sendiri terlihat berjamur. Ada jamur putih, mungkin kena tetesan air. Langsung saja kita eksekusi untuk baterainya teman-teman. Di sini kita wajib mengganti baterainya dengan yang baru. Tapi sebelumnya ini ada stok baterai second, kita coba dulu aja ya teman-teman. Sebelumnya kita kerik dulu supaya nanti solderan itu menempel teman-teman. Atas dan bawah kita kerik menggunakan cutter semua. Sampai terlihat garis atau sedikit dalam. Lanjut kita kasih timah, kita solder dulu untuk baterainya. Supaya bisa terhubung nanti dengan kabel. Ini kita solder dulu teman-teman. Jika udah bagian bawah, bagian atasnya juga. Jadi semuanya kita solder supaya mempermudah pemasangan kabelnya. Oke, lanjut pemasangan kabel. Ini kabel negatif. Yang merah itu positif teman-teman. Oke, untuk satunya sudah terpasang. Untuk kabel keduanya kita pasang juga. Nah, fungsi kerikan tadi teman-teman supaya timahnya menempel. Kalau biasanya nggak dikerik, nanti hanya menghasilkan minyak solder seperti itu teman-teman. Oke, langsung kita coba saja teman-teman ke unitnya atau ke PCB-nya. Apakah akan berfungsi? Kan itu ada soket teman-teman, kita langsung tes di soketnya dan cas. Untuk kondisi chargernya sudah menyala dan artinya ini sudah mulai untuk menyimpan arus ke baterainya. Maaf sedikit patah-patah untuk videonya teman-teman. Langsung kita masukkan kedudukan baterainya teman-teman, untuk baterainya supaya tidak tertarik. Jadi di sini di samping dinamo ini ada dudukan baterainya. Lanjut kita cas lagi supaya baterainya terisi full. Ini agak sedikit goyang untuk PCB chargernya di soketnya ini. Jadi kalau misalnya diangkat ke atas, dia tidak mengisi. Oke teman-teman, langsung saja kita skip tadi videonya. Ini sudah beberapa menit ditinggalkan dan dicoba, ternyata masih tetap tidak menyala teman-teman. Apakah memang baterainya yang bermasalah atau sudah kena PCB-nya teman-teman? Di sini saya coba buka lagi untuk baterainya. Tetap tidak menyala. Cek recheck dinamo berkarat juga. Masih nggak menyala, dinamo juga nggak berputar teman-teman. Jadi kalau nyala, dinamonya ini berputar untuk menghisap airnya. Karena sistemnya seperti pompa. Di sini saya gunakan burgari untuk menyemprot dinamo teman-teman. Maaf untuk videonya terlalu ke atas. Jadi nggak kelihatan. Nah di sini tadi yang saya semprot di atas tombolnya. Ternyata baterainya nggak bagus juga teman-teman. Ini masih ada stok baterai kurang lebih 9 volt kalau nggak salah. Yang harusnya 9 volt ya. 9 volt atau berapa lupa saya teman-teman. Tapi ini kecil banget, nggak sampai 2,5 teman-teman. Karena saya pakai tegangan 2,5 DC. Oke, kita tes ganti baterai yang baru teman-teman. Kita buka lagi kabel positif negatifnya di baterai yang lama. Nah, beginilah teman-teman, kalau
mau bereksperimen menggunakan baterai second, nggak taunya baterainya soak juga. Jadi kita tes baterai yang lebih bagus lagi teman-teman, supaya semoga bisa nyala lagi ya. Oke, ini kita coak sedikit biar solderan bisa lengket, nggak terkena kulit pelindung kabelnya. Cukup gunakan tang potong teman-teman, dan gigit sedikit di bagian sampingnya. Oke, jika sudah terlihat sedikit tembaganya, bisa kita lanjut solder teman-teman. Ini baterainya yang berwarna ungu, untuk tegangannya masih tinggi. Dan ini mesinnya teman-teman, terlihat seperti putih-putih berjamur. Bersihkan sedikit, nampaknya masih bagus, hanya kotor saja ini teman-teman. Tapi kok masih nggak nyala ya, apa memang dari baterainya? Nah ini bagian jamurnya terlihat kan. Ini soket baterainya. Saya cek lagi ini positif negatifnya. Saya semprot menggunakan burgari untuk PCB-nya. Aman ya teman-teman, burgari nggak bikin konslet juga. Oke, sudah mengkilap untuk PCB-nya. Ini bagian dinamonya teman-teman. Jadi dinamonya ini terhubung langsung ke PCB karena probe positif negatifnya langsung mengarah ke PCB. Kita semprot-semprotin aja dulu yang karat-karat teman-teman. Siapa tahu bermanfaat dan memperlancar gerakan pompanya juga. Oke teman-teman, PCB-nya udah kita semprot dan dinamonya. Tinggal pemasangan baterai lagi. Ini baterai yang barunya teman-teman. Probe positifnya dan probe negatif. Kita pasang yang probe positif dulu aja ya teman-teman ya. Kita, karena tadi baru dikupas dan kita kasih timah lagi teman-teman. Oke, sudah untuk yang positifnya, tinggal probe negatif. Kita kasih timah juga supaya lengket ke baterai nih teman-teman ya fungsinya. Supaya lengket ke baterai yang ungu ini. Oke, ini dia. Untuk tegangannya ada positif bagian atas. Nah, ini yang negatif. Naik ya teman-teman ya. Di 2,5 berarti tegangannya tinggi. Oke, langsung saja ke probe positifnya kita pasang teman-teman. Sedikit licin. Oke. Ini pemasangan probe positif. Probe positif kabel merah dan yang negatif kabel putih teman-teman. Oke. Kita pasang dulu yang putih. Untuk yang negatifnya. Apakah akan nyala? Ternyata sama, baterainya habis juga teman-teman. Kita coba cas dulu aja teman-teman ya. Karena ini diukur masih ada tegangan di baterainya. Tapi memang nggak kuat untuk angkat dinamonya teman-teman. Kita coba lepas dan pasang lagi. Nah ini dia soketnya teman-teman. Ini soket baterainya. Kalau lihat dari jalur sih aman-aman aja teman-teman. Nggak ada yang terbakar untuk komponennya. Langsung kita pasang lagi. Lanjut kita tes charger teman-teman. Untuk chargernya berfungsi ya teman-teman.
lampu indikatornya menyala. Kita tinggalkan dulu beberapa saat. Ini kita masukkan dulu untuk baterainya, kedudukannya teman-teman. Mana nih? Kita taruh bawah dulu aja. Kita coba untuk mencasnya atau menchargernya terlebih dahulu teman-teman. Sambil kita ukur dulu untuk tegangan input dari chargernya, apakah sampai ke baterai. Kita siapkan dulu kalibrasinya dan tegangan DC 10 voltnya teman-teman untuk inputnya. Nah, ini agak goyang untuk soket chargernya. Kita satu ke masa, satunya ke inputnya. Nyampe nih ke baterainya teman-teman. Tegangan naik untuk baterainya. Berarti kondisinya bisa dipastikan untuk ke baterai ini normal dan berfungsi teman-teman ya. Arusnya mengalir sampai ke baterai. Tinggal di baterainya nanti menyimpan atau tidaknya kita tes lagi teman-teman. Masih kita ukur untuk inputnya ada. Nah, ini inputnya teman-teman. Kita tunggu aja dulu teman-teman. Tapi masih belum menyala ini. Apakah dari dinamonya? Langsung kita tutup aja teman-teman. Dan kita coba charger lagi. Di sini kita rapikan aja dulu teman-teman. Yang penting baterainya udah diganti. Ada dua baut kanan dan kiri teman-teman. Kita pasang semua. Tadi ada sebentar indikator menyala teman-teman. Mungkin baterainya udah lemah. Jadi ini kita coba cas dan kita rapikan dulu teman-teman. Oke. Mantap, sudah menyala teman-teman karena baterainya baru mengisi. Nah teman-teman, ini udah bisa kita rapikan dan kita cas ulang. Nah teman-teman, begitulah untuk reparasi atau perbaikan dispenser dengan keluhan mati total dan ternyata disebabkan oleh baterainya yang sudah soak atau habis teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya. Ditunggu untuk video selanjutnya. See you, bye bye.